Shalom, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pembelajaran berbasis masalah. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silvan Legi. Perkenalkan, nama saya Evita Inaoli. Perkenalkan, nama saya Siri Harimau. Perkenalkan, nama saya Silvina Langare. Perkenalkan, nama saya Widya Sevi. Perkenalkan, nama saya Evita Langare. Nantinya kita akan masuk pada pembahasan yang akan disampaikan oleh pemateri. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan tentang pengertian pembelajaran berbasis masalah menurut para ahli Muslimin 1 dalam Baut dan Peliti 2000 halaman 7. Pembelajaran berdasarkan masalah adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah belajar, peranan orang dewasa yang otentik serta menjadi pelajar mandiri. Dan menurut para ahli Jodiun Siburiun dalam Utami 2011, pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. Dan juga menurut Dutch 1994, pembelajaran berbasis masalah adalah metode instruksional yang menantangkan peserta didik agar belajar untuk belajar, bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka kami simpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada peserta didik, di mana masalah tersebut dialami atau merupakan pengalaman sehari-hari peserta didik. Pembelajaran berbasis masalah bertujuan agar siswa mampu memperoleh dan membentuk pengetahuannya secara efisien, kontekstual, dan terintegrasi. Model pembelajaran pokok dalam pembelajaran berbasis masalah berupa belajar dalam kelompok kecil dengan sistem tutorial. Strategi pembelajaran dengan pemecahan masalah dapat diterapkan. Yang pertama, manakala guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar dan mengingat materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahaminya secara penuh. Yang kedua, apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa, yaitu keterampilan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dan situasi baru, mengenal adanya perbedaan antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat judgement secara objektif. Yang ketiga, manakala guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual siswa. Yang keempat, jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, jika guru ingin agar siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya atau hubungan antara teori dengan kenyataan. Karakteristik dan prinsip dalam metode pembelajaran berbasis masalah. Ciri khusus pembelajaran berdasarkan masalah menurut Aritz model PBL memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. 2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. 3. Penyelidikan autentik. 4. Menghasilkan produk dan memamerkannya. 5. Kolaborasi. Prinsip-prinsip dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran berbasis masalah secara khusus melibatkan pembelajaran bekerja pada masalah dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang dengan berbentuk sistem sebagai tutor. Tutor berfungsi sebagai peneliti kelompok yang menyelidikkan bentuk agar interaksi pembelajaran menjadi produktif dan membentuk pembelajaran mengidentifikasi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah.
Hasil dari proses pemecahan masalah itu adalah pembelajaran membangun pertanyaan-pertanyaan tentang jenis pengetahuan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Tahap-tahap strategi pembelajaran berbasis masalah, banyak ahli yang menjelaskan bentuk penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah. John Dewey seorang enam langkah strategi pembelajaran berbasis masalah yang kemudian dinamakan metode pemecahan masalah, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima pengujian hipotesis, yang keenam merumuskan rekomendasi. Sesuai dengan tujuan strategi pembelajaran berbasis masalah adalah untuk menumbuhkan sikap ilmiah dari beberapa bentuk strategi pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan para ahli. Maka secara umum strategi pembelajaran berbasis masalah bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, menentukan pilihan penyelesaian. Baik, kita masuk di keunggulan dan kelemahan SPBM. Yang pertama, keunggulan. Sebagai suatu strategi pembelajaran, SPBM memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keenam, melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa. Yang ketujuh, pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan diskusi siswa. Yang kedelapan, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang berikut, pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang berikut, pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Yang berikut, kelemahan. Di samping keunggulan, SPBM juga memiliki kelemahan, diantaranya yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Yang berikut, media. Media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Manfaat media pembelajaran yaitu yang pertama, memberikan pedoman guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan daya belajar siswa sehingga dapat berpikir dan menganalisis materi pembelajaran yang diberikan guru. Dengan demikian,
masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran maupun di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya seperti TV, video, dan lain sebagainya. Dari pembahasan di atas, kami mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih.